Karena itulah maka inilah manusia di akhir zaman karena tidak paham seolah-olah apa yang sedang diamalkan itulah sudah kebenaran mutlak. Maka kata Abah, orang Islam ini malas membaca sejarah. Bagaimana pergerakan Islam dari Nabi Muhammad, para sahabat, pada zamannya ahli hadis, semua itu kalian tidak paham. Makanya sekarang begitu berani, siapa yang meninggalkan sholat seperti yang kamu lakukan itu, maka menurut kamu adalah mereka tertolak amalnya. Kalau menurut saya adalah bodoh itu pandangan yang demikian. Ya, karena lihat saja dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bagaimana mereka sholat. Berarti kalau demikian tidak ada. Apakah pernah Nabi Muhammad itu memberikan contoh sholat berjamaah dengan mereka? Dari sekian hadis yang ada, ternyata juga adalah inilah makanya kenapa zaman Imam Bukhari hadis itu banyak palsunya. Ya bayangkan dari 1 juta hadis, karena Imam Mujtahid yang paling banyak menghafal hadis lah. Konon katanya adalah 1 juta hadis. Adalah Imam Hambali. Tapi ternyata begitu diseleksi oleh muridnya adalah Imam Bukhari cuma 600.000. Dari 600.000 diseleksi lagi. Ada tinggal 127.000. Dari 127.000 ternyata palsu semua. Tinggal 4.000 saja yang diterima. Bayangkan. Jadi kalau begitu maka kata Abah, sesungguhnya udahlah. Marilah kita sama-sama adalah saling mendoakan, sesama punya cara menyembah Tuhan masing-masing. Jangan sok merasa paling benar di dalam ibadah kita. Jadi semua, karena semua tidak ada yang mengerti bagaimana Nabi sholat, hanya kira-kira semuanya. Ya, kita lihat silakan. Kalau Anda yang suka baca kitab-kitab dulu, kemudian sejarah-sejarah Islam yang dulu, kalian akan mengerti dari semua. Sholat taraweh dibesar-besarkan, kayak seolah-olah itu taraweh itu mutlak. Padahal Nabi sendiri nyontohin sekali, habis itu nggak pernah lihat, ngamalin lagi. Ya tadi semua. Ini orang Islam yang akhir zaman ini sok tahu semuanya. Dia merasa tadi, padahal sedemikian jauh agama itu sudah berbelok, sahabat. Ini yang harus kalian pahami, ya semua. Lebih baik udahlah, marilah semua tidak ada yang tahu yang kebenaran secara hakiki. Kita serahkan saja pada Allah, kita laksanakan saja menurut kadarnya. Kita laksanakan dan hormati orang juga yang melaksanakan dengan cara yang lain. Bahkan Abah saya rasa dengan mengatakan orang yang tidak sholat adalah tidak akan diterima amalnya, saya tidak setuju tadi semua. Karena di dalam Al-Quran sendiri sahabat, sebetulnya bukan sholat seperti itu yang diminta oleh Allah. Ya, makanya kenapa di dalam Al-Quran banyak sholat. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan mabuk. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan junub. Dan itu kan maknanya luas, mabuk itu. Artinya mabuk itu adalah nggak eling tadi semua. Artinya mabuk itu adalah orang yang hilang akal tadi semua.